Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan permodelan dari data borehole log mentah seperti yang saudara lihat di layar. Kita punya data borehole. Kita punya 4 borehole total. Dari data mentah ini akan saya rubah menjadi produk seperti yang sudah lihat di layar ya. Yaitu adalah permodelan 2 dimensi dan 3 dimensi tanah atau sering disebut dengan borehole modeling. Yang kanan adalah hasil 3 dimensinya, kemudian kita potong di sini, kita buat cross section adalah hasilnya adalah yang kiri. Software yang saya gunakan adalah software dengan nama RockWorks. Software yang cukup populer di kalangan orang geologi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan software ini yang dikhususkan untuk teknik sipil dan geoteknik engineering. Oke, langsung saja ya, saya mulai. Jadi, hal pertama yang saya lakukan, saya ingin melakukan presentasi terlebih dahulu tentang apa itu RockWorks. Ya. Oke, soil profiling modeling biasa disebut dengan stratigraphy modeling, ya. Nama lainnya, sinonimnya. Oke, RockWorks itu adalah software untuk melakukan analisa atau visualisasi data-data geoteknik dan data lapangan seperti borehole, SPT, CPT, resistivity, dan lain sebagainya. Resistivity maksudnya apa? Geofisika, geofisik, data geofisik dan geoteknik. Nah, yang data-data itu akan dilakukan visualisasi dengan software ini. Seperti yang saudara lihat pada kiri ini adalah cross section atau borehole modeling dengan melakukan cross sectioning. Yang kedua, Anda bisa misalkan memvisualisasikan data, misalkan yang Anda lihat ini adalah kontaminasi, misalkan kontaminasi spreading di suatu area. Yang ketiga ini adalah soil profile, ya, cross section, mirip sama yang pertama, cuman kita lakukan ini per buah. Kalau yang ini seperti pagar, fencing atau disebut dengan fencing. Nah, pada software ini ada 2 jenis model. Yang pertama adalah grid model. Grid model ini digunakan untuk melakukan stratigraphic modeling. Seperti yang saudara lihat di sini. Nah, model ini terdiri dari lapis tanah. Misalkan saya punya model yang ini nomor 1 ini. Nah, jika kita zoom, maka sebetulnya di zoom menjadi nomor 2. Ini layer tanah itu terdiri dari beberapa grid. Misalkan yang hijau ini adalah layer 1. Layer hijau ini terdiri dari grid atas, grid bawah. Kemudian yang di bawahnya ada layer lagi, layer kuning ini. Layer kuning juga terdiri dari dua grid atas dan grid bawah. Nah, stratigraphic modeling pada RockWorks ini hanya melakukan tumpuk demi tumpuk, menumpuk layer yang sudah saudara render atau sudah saudara render dari hasil data borehole. Yang kedua adalah solid model. Solid model ini gampangnya seperti Lego ya, bentuknya seperti Lego. Berbeda dengan grid model tadi. Grid model tadi smooth banget ya, ini hasil interpolasinya. Kalau ini hasil interpolasinya seperti Lego, jadi kecil-kecil. Nah, fungsi yang membedakan paling fundamental adalah solid model digunakan untuk
perhitungan volume dari dalam tanah ya, volume tanah itu, atau sering disebut dengan voxel ya, voxel. Jadi kalau kita zoom begini, ini ada semacam Lego kecil ya, ini namanya voxel. Voxel ini punya data X, Y, dan Z, artinya koordinat dari tiap pixelnya, tiap voxelnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke softwarenya. Coba lihat bagaimana tampilannya. Nah, softwarenya adalah seperti ini. Seperti yang saudara lihat di layar. ROGWORKS 16, versi 16. Oke, kita punya banyak sekali panel ya di ROGWORKS ini. Namun kita di sini langsung to the point saja. Nah, hal yang saudara perlu lakukan pertama, misalnya harus klik project folder, terus create new project. Kemudian Anda di sini harus memilih koordinatnya ya. Nah, dalam hal ini kita mempunyai lokasi borehole-nya adalah di lokasi dengan UTM ya, dengan koordinat sistem UTM WGS 8483. By default kita punya ini. Kemudian zona eksekusi ada di 48U, jadi sekitar di utara dari Pulau Sumatera. Kemudian klik OK ya. Oke, ini. Kita tampilan awal harus seperti ini. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menginput borehole-nya, lokasinya. Yaitu misalkan kita di sini punya BH1, borehole 1. BH1 kita inputkan ini, bisa teman-teman lihat di sini. Kita punya northing dan easting. Ini adalah lokasi koordinat X, Y nya. Kemudian ada juga yang paling penting pertama adalah kedalaman borehole itu. Nah, dalam hal ini kita punya borehole 1 sedalam 42 meter. Nah, kita input saja di sini, misalkan B1 langsung. Kita input koordinatnya, copy paste. Northing adalah Y, easting adalah X. Kemudian Z elevation ini adalah elevasi permukaan, elevasi tanah paling atas. Dalam hal ini kita punya elevasi 130,87. Oke ya. Nah, ini collar elevation ini. Collar elevation ini saya ingin jelaskan ini. Nah, kalau kita melakukan eksekusi borehole ya, eksekusi boring, kalau teman-teman pernah melakukannya, kita bicara tadi Z ya. Z itu adalah muka tanah ini. Nah, tapi kalau collar elevasi itu adalah elevasi casingnya, elevasi di sini nih. Namun dalam hal ini, kalau orang geoteknik tidak perlu mengetahui apa itu collar elevasinya ya. Kita asumsinya adalah elevasi casing paling atas adalah sama dengan Z dari tanah. Ya, kita kan sama ya di sini. Kita tidak perlu sebagai seorang geoteknik atau seorang teknik sipil tidak perlu mengetahui elevasi casingnya. Nah, kemudian total depth-nya adalah 42. Nah, ini adalah langkah pertama input dari ROGWORKS itu. Nah, ini yang Anda lakukan untuk borehole selanjutnya ya, BH2 dan seterusnya sampai terisi, sampai semua borehole sudah Anda input ke program ini.
Oke, nah ini bisa saudara lihat, saya sudah menginput semua koordinatnya. Oke, setelah Anda melakukan input XYZ dari setiap semua borehole ya, lalu Anda sekarang akan menentukan dimensi modelnya ya. Ibaratnya kalau Anda pernah melakukan Plaxis itu meshingnya ya, meshing. Nah, di Notebook ini juga kita akan menentukan ukuran dimensi modelnya, yaitu yang di bawah ini. Nah, ukuran dimensi ini kita bisa tentukan pertama dengan klik ini, scan boreholes. Jadi dari data XYZ yang kita input di borehole, Proxworks bisa menentukan bagaimana ukuran dimensi minimum ya yang dibutuhkan untuk melakukan permodelan. Nah, klik aja tadi scan borehole, kemudian scan all borehole, terus bisa saudara lihat ini angka-angka yang saya masukkan. Kemudian Anda kasih margin misalkan 2 meter. Oke. Nah, klik proses ya. Oke, nah ini dari tadi tanpa ada data, sekarang ada datanya. Nah, umumnya ya kalau borehole itu 10 meter kali 10 meter, 10 kali 10, XY 10 kali 10 sudah cukup baik dalam hasil interpolasinya. Namun yang Z ini saya rekomendasikan saudara untuk mengurangi skalanya ya, spacingnya. Spacingnya umumnya kita pakai 0,1 atau 0,2 supaya kita mempunyai hasil interpolasi yang akurat. Nah, di sini saya akan pakai 0,2. Oke. Dan spacingnya akan saya kasih 2,5 misalnya. Nah, ini adalah tampilannya. Tanpa Anda generate, itu sudah otomatis tergenerate sendiri ya, tanpa Anda klik ya. Ini saya tadi hanya menunjukkan bagaimana sih grid-nya. Lalu hal kedua yang harus Anda lakukan adalah menginput litologinya, yaitu litologi di sini saya klik ini ya, klik location, orientation, litologi. Litologi ini adalah jenis tanah yang Anda punya pada borehole. Misalkan kita lihat BH1 ya, kita punya silt pada elevasi 0 sampai 2, pada kedalaman 0 dan 2, kemudian clay pada kedalaman 2 dan 4, 2 sampai 4. Nah, ini kita akan input di dalam box ini ya. Misalnya kita klik litologi, kita klik datasheet, langsung kita input sama persis dengan apa yang kita punya di deskripsi. Nah, dalam ini saya melakukan simplifikasi dari data deskripsi ke dalam input Dropbox. Mestinya saya melakukan minimal saya harus memasukkan konsistensinya, misalkan silt soft ya, di sini misalkan seperti ini. Yang kedua clay soft. Minimal saya harus melakukan ini, tapi di sini saya tidak melakukan itu ya. Saya ingin menyimpulkan, saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan software ini. Nah, namun sebelumnya, sebelum Anda melakukan input ini, Anda harus mengelis semua tanah atau batu yang terjadi atau yang terdapat di lapangan, di borehole, di borelog ya. Misalkan di sini di borehole 1 saya punya silt, saya punya clay, saya punya granit. Kemudian di borehole 2 saya punya clay juga, clay, silt, clay, sand, silt, gravel. Oh tidak ada silt ya, sorry, silt.
dan sebagainya sampai semua borehole Anda scan, Anda inspeksi semua borehole, kemudian Anda rumuskan terlebih dahulu ya. Di sini Anda klik litologi, kemudian Anda klik litologi tipe. Nah, di sini Anda rumuskan apa saja tanah atau batu yang ada di lapangan. Anda bisa lakukan ini misalnya row insert ya, row klik kanan insert, tulis saja tanah yang ada di lapangan, misalnya clay, silt, gravel, dan lain sebagainya. Kemudian Anda beri warna. Nah, dalam hal ini saya sudah melakukan itu. Saya sudah melakukan semua inspeksi borehole-nya. Saya sudah rumuskan apa saja tanah yang bakal keluar di situ. Kemudian saya inputkan CrowdWorks ya. Dalam ini kita hanya mempunyai secara simple 4 jenis soil profile. 4 jenis tanah ya. Dalam hal ini saya menentukan clay, silt, sand, dan granite batunya. Oke. Nah, lakukan seluruh input ya. Misalkan borehole 1 sudah 0 sampai 2 silt, 2 sampai 4 clay, mirip sama apa yang kita punya di borehole ya. Elevasi depth kedalaman ini. Kemudian lanjutkan untuk BH2, BH selanjutnya ya. Untuk borehole selanjutnya. Kemudian input juga SPT-nya ya, SPT data. SPT data bisa diinput pada iData atau pData point. Nah, dalam hal ini saya menginput SPT ke kolom pData. Karena saya ingin pData, bedanya pData dan iData adalah iData itu datanya interval. Kalau pData datanya menerus seperti sondir ya. Nah, dalam ini saya ingin memvisualisasikan SPT seperti sondir, jadi menerus sama seperti ini. Sebentar saya akan tunjukkan. Nah, ini pData adalah jenis data yang menerus seperti ini. Kemudian kalau iData adalah data interval ya, data di mana pada kedalaman tertentu kita mempunyai suatu nilai, misalkan elevasi 2, 245, 1, 3,5, 1, 5, 3. Ini adalah nilai SPT-nya. Nah, umumnya nilai SPT adalah jenis iData. Dan sondir adalah pData. Nah, dalam hal ini saya menggunakan SPT sebagai pData points karena saya ingin memvisualisasikan SPT itu menerus ya. Nah, input semua SPT yang Anda punya pada tabel ini, pada semua borehole-nya ya, bisa saudara lihat. Nah, dalam hal ini saya melakukan simplifikasi kedalaman ya, kan kalau SPT itu kan interval, misalkan 4 ke 4,5 ya. Nah, dalam ini saya hanya mengambil elevasi paling atas ya, 4,0 ya, atau 2 atau 3, bukan 3,45, bukan 2,5 ya, bukan rata-rata dari kedua ini. Namun saudara bisa menginput rata-ratanya atau nilai tertinggi dari depth-nya, depth intervalnya. Jika Anda ingin melakukan input SPT menggunakan P-point, P-data point. Nah, setelah Anda input semua data ini, setelah Anda melakukan input litologi dan juga input P-data points untuk SPT-nya atau iData points untuk SPT-nya, maka hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah menentukan stratigraphy-nya, tipe stratigraphy-nya atau soil profile-nya. Ya, sebelumnya saya jelaskan dengan representasi dulu. Nah, soil profile ini kan yang adalah bagian yang saya centang ini. Jadi soil layer-nya ya, jadi layer-nya apa saja itu adalah stratigraphy-nya kalau di CrowdWorks. Nah, bisa saudara lihat di sini. Misalnya pada borehole DH01, saya pada layer yang kuning ini saya mempunyai beberapa tanah ya. Ini satu, terus ada yang hijau, ada yang ini lagi kembali yang ini. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan litologi atau borehole yang ada input. Pada layer yang coklat ada juga dua jenis tanah ya, yang ini dan yang ini. Nah, ini disederhanakan menjadi yang ini formasinya. Kemudian yang
Nah, ini seperti itu. Intinya soil stratigraphy atau soil profile itu adalah profil rencana yang saudara ingin buat, yang nantinya dia akan menyederhanakan layer-layer ini, menggrup satu layer ini jadi satu, yang ini jadi satu. Ini seperti itu. Dan layer stratigraphy ini tidak boleh berulang. Maksud saya, jika Anda sudah menentukan ya, yang layer coklat tua ini di bagian paling atas nomor 1, kemudian layer yang kuning ini nomor 2, kemudian coklat ini nomor 3, Anda tidak bisa membuat, jika Anda sudah menginput hanya tiga tanah ini ya, Anda tidak bisa menginput lagi layer yang ini untuk berada di atas atau mungkin di antara layer 1 dan layer 2. Jika saudara ingin membuat layer yang sama di antara 1 dan 2, maka saudara diharapkan pada stratigraphy tabel nanti menambahkan layer yang saudara ingin tambahkan. Jadi stratigraphy ini tidak boleh berulang. Namun litologi seperti yang saudara lihat di misalkan borgol 1, dia bisa berulang. Misalkan yang kuning ini adalah tanah pasir, kemudian ketemu lampung, ketemu tanah pasir lagi, ketemu misalnya ini lanau. Nah, dia bisa berulang-ulang sepanjang kedalaman itu. Namun kalau sudah stratigraphy ya, soil profile ini dia tidak bisa berulang. Oke, sekarang akan kita peragakan. Ya, di sini stratigraphy tabelnya isinya masih kosong ya. Nah, tapi kita harus isi di sini tipenya, stratigraphy tipenya. Nah, hal yang harus Anda lakukan adalah melihat semua borehole, 4 borehole itu, kemudian membayangkan bagaimana layering-nya atau stratification-nya. Nah, menurut hemat saya, dari 4 borehole ini dapat diwakilkan dengan hanya 4 jenis tanah, yaitu topsoil, clay dan silt, atau silt, stiff to hard, atau silt hard, dan granit. Dan saya berasumsi bahwa silt hardnya ini hanyalah sebuah lensa, maka lensa di antara silt yang ini dan silt yang ini. Tanah yang ini dan 2 dan 4 adalah tanah yang sama, hanya penamaannya saja yang beda, dan pada legenda akan saya hilangkan. Nah, intinya begini, saya menempatkan silt hard ini di antara 2 tanah yang sama jenisnya. Berarti intinya ini hanya sebuah lensa. Kemudian layer yang paling bawah nomor 5 adalah layer granit sebagai base-nya, sebagai base foundation-nya. Nah, setelah kita menentukan jenis stratigraphy tipenya ya, kita bisa melakukan stratification-nya dengan black click strip block, kemudian pick stratigraphy kotak. Oke, setelah itu ada buat cross section yang Anda inginkan. Nah, di sini adalah input di mana kita punya overview menyeluruh mengenai borehole-borehole yang tadi sudah kita input ya. Lalu hal yang kedua adalah kita diharapkan untuk melakukan gampangannya kalau kita melakukan secara manual ya, misalnya dengan kita lakukan dengan print atau AutoCAD atau apa, kita harus menggambar ya. Nah, dalam hal ini kita di sini akan menggambar soil profile itu. Nah, misalkan saya tadi yang kanan ini adalah stratigraphy kontaknya, yaitu adalah stratigraphy yang sudah kita define di awal tadi ya, stratigraphy tabel ya. Nah, yang pertama adalah kita menginput topsoilnya di sini.
klik pada semua borehole-nya. Klik satu nih, paling atas nih, terus kedua, ketiga, keempat ya. Sini. Nah, setelah itu Anda jangan lupa uncheck topsoilnya ya. Ini di-uncheck ya. Nah, yang kedua kita menggambar layer berikutnya. Kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa static granite model itu terdiri dari layer atas dan layer bawah. Nah, dalam hal ini kita akan menggambar layer lapisan bawah pada layer topsoil. Jadi kita klik ini. Kemudian pada layer topsoil itu di bawahnya adalah layer, misalkan kita punya layer silt ya. Nah, layer silt pun punya bagian atasnya. Nah, kita klik lagi search ini pada bagian topnya ya. Kan ini ada dua kotak ya. Pinknya ada dua kotak, birunya ada dua kotak, coklat ada dua kotak. Nah, ini hanya menggambarkan atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, lalu kita buat layer selanjutnya. Misalkan saya tentukan di sini, kemudian di sini, kemudian di sini misalkan ya. Oke, setelah itu kita menuju ke layer berikutnya. Saya ingin membuat lensa di sini. Misalkan saya tentukan ini di sini dan di sini, di sini. Misalkan seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan ke layer berikutnya sesuai persepsi saudara ya. Dalam hal ini kita mempunyai sebentar. Oke. Nah, kita bisa ketika kita ingin menghilangkan layer ini, misalkan layer yang coklat ini, kita bisa melakukan mencentang ini dan ini jadi satu. Kemudian klik di sini. Oke, di sini juga. Oke, maka dia akan hilang. Dia anggap ini lensa seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita menggambar base layernya. Base layernya bisa di sebelumnya. Sebenarnya kita udah define ini kan. Nah, yang harus Anda lakukan adalah menutup semua bagian ini, karena ini adalah granitnya, layer granitnya, menutup seluruh bagian layer ini dengan formasi pada bagian atas granitnya ya, tanpa melakukan penutupan pada base dari granitnya, seperti yang sudah saudara lihat di sini. Nah, kemudian jika ini sudah Anda serap dengan file profile ini, Anda bisa exit lalu save, atau jika belum serap ya Anda modif sendiri ya. Misalkan Anda modif sedemikian rupa sehingga layer profilnya sudah sesuai selera ya. Nah, tentunya akan sangat sulit jika saudara tidak mencoba sendiri bagaimana cara kerja Rockworks ini. Selain saudara hanya melihat saya melakukan ini, Anda harus mencoba sendiri untuk mengetahui kesulitan atau mengetahui bagaimana sih cara melakukannya sendiri. Oke, kemudian
klik file di sini, exit, terus adjust contacts and save change. Oke. Nah, dalam hal ini kita sudah punya input static graphy yang kita gambar tadi. Namun sebelum kita melakukan interpolasi, kita harus merapikan elevasinya ya kan. Tadi kita cuma klik kan. Nah, ini kita harus rapikan. Misalnya kita punya pada berurut 1 kita punya 0,09, kita rapikan jadi 0 ya. Terus ini 12,2 jadi 12. Ini 12. Ini 24, atau 25 misalkan. 25, ini 25, ini 37. Oke, kan udah rapi, kita bulatkan. Kemudian berurut selanjutnya kita rapikan juga. 20, 12. Rapikan sesuai pembulatan itu. Semuanya. Oke, setelah sudah rapi semua, akan kita lakukan interpolasi yang mana bisa dilakukan pada tabel ini. Dilakukan dengan fitur dari Rockworks dengan nama static graphy. Namun sebelumnya bisa saudara lihat tadi di sini tadi saya punya, misalkan saya punya di sini ya burul 1 ya. Burul 3 misalkan. Di sini kita punya topsoil dengan ketebalan 12 meter. Kemudian silt stiff to hard dengan ketebalan 12 sampai 18 atau 6 meter. Kemudian bisa saudara lihat di sini ada silt hard. Elevasinya adalah ketebalannya adalah 0 atau 18 meter dan 18 meter. Hal ini dikarenakan karena saya tadi menentukan bahwasanya pada borehole 3 saya menginginkan adanya lensa pasir ini berhenti pada borehole 3 sehingga layer ini harus memiliki ketebalan 0 meter di sini dan 0 meter di sini, namun tidak pada borehole 1 dan 2. Nah, itu adalah cara kerja Rockworks di mana kita harus menentukan ketebalan tiap layer yang sudah kita define di sini. Walaupun layer itu tidak ada pada suatu borehole, maka harus kita beri thickness 0. Oke, nah hal yang paling fundamental di Rockworks, misalkan ya, saya menemukan formasi granit di antara topsoil dan silts. Nah, di sini kan kita punya granit pada formasi dalam ya. Nah, bagaimana jika kita mempunyai formasi granit atau batu granit kita temukan pada misalkan di borehole 4 ya, misalkan kita punya elevasi di 4 ke 7 misalkan ada ditemukan batu. Nah, itu tergantung apakah saudara ingin membuat itu sebagai soil profile atau hanya memasukkannya ke dalam litologi. Karena static graphy ini kita hanya melakukan formasi atau melakukan simplifikasi layer. Padahal kita tahu bahwa kita sudah menentukan suatu formasi kan. Misalkan kita sudah menentukan suatu formasi, misalkan di sini ke sini adalah topsoil, namun pada litologinya kita mempunyai ini kan di kotak pink ini, pink, biru, pink, coklat ini merupakan tanah yang berbeda-beda, namun kita jadikan satu. Nah, intinya static graphy itu adalah melakukan grouping atau clustering dari suatu borehole. Oke, lalu kita lakukan untuk membuat cross section ya. Kita klik ini static graphy, kemudian klik section ini. Nah, oke, di sini hal yang Anda lakukan, Anda bisa lihat pada bagian kiri ini kita klik interpolate surface. Kemudian Anda klik base plate. Terus Anda klik layer yang paling bawah, misalkan granit formasi, terus klik elevasinya. Kemudian klik proses ya.
Terus yang kedua adalah menggambar pada set selection matte cross section yang saudara inginkan, misalkan seperti ini. Kemudian klik proses. Nah, ini bisa saudara lihat koreksi yang sudah kita buat tadi diproduksi ya. Nah, jika saudara sudah serp dengan ini, kita bisa ekspor hasil ini ke dalam bentuk misalkan gambar JPG atau PNG atau mungkin CAD ya. Kalau AutoCAD di sini kita pakainya DXF. Oke. Nah, kemudian untuk yang 3D modelnya kita bisa klik stratigraphy, terus kemudian kita klik model ini. Klik model. Dan kita klik interpolate surface yang ini. Dan klik proses. Oke, ini adalah hasil interpolasi, hasil rendering dari software Robworks. Sekarang kita ingin menampakkan, mentransparansikan tanahnya. Oke, jadi itu tadi kursus kilat ya. Bagaimana cara kita melakukan soil profiling, modeling dengan menggunakan Robworks sebagai alternatif untuk melakukan memvisualisasikan data lapangan ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menunjukkan bagaimana permodelan yang kompleks. Karena ini adalah banyak permodelan secara sederhana ya. Kita mensimplifikasi litologi deskripsinya dan kita mensimplifikasi stratigrafinya. Nah, akan saya tunjukkan model yang kompleks ya, lebih kompleks dari yang tadi. Nah, kita misalkan punya borehole ya, DB1, DB2, DB3, DB4, dan 3 buah sondir. Nah, dalam input litologinya saya memasukkan konsistensinya ya. Jadi silty clay very soft, silty clay soft, silty clay very soft, silty clay medium stiff, clay silt dan sebagainya di semua borehole ini. Kemudian pada bagian stratigrafinya saya juga melakukan soil profilingnya dengan menggunakan konsistensinya. Misalkan ya layer, misalkan saya buat cross sectionnya dulu. Seperti ini. Dalam hal ini saya melakukan soil profilingnya berdasarkan konsistensi atau stiffness dari tanah tersebut. Nah, yang saudara lihat pada permodelan sebelumnya ya, saya hanya melakukan simplifikasi soil profiling itu tanpa memperhatikan konsistensinya jika itu clay, stiffness konsistensinya, atau density-nya jika itu tanah granuler atau tanah pasiran. Nah, dalam permodelan yang sesungguhnya itu sangat penting untuk memasukkan nilai konsistensi inputnya. Jadi misalnya ini DB1 stratigrafinya ya, misalkan very soft, medium dense, firm to stiff. Ini perlu dimasukkan ya. Karena kita akan melakukan analisa geoteknik
dari hasil soil profiling tersebut. Oke, sekian presentasi ini. Jika saudara ingin diskusi atau ada pertanyaan, bisa langsung saja masukkan di kolom komentar. Dan jika saudara ingin mencoba program ini, bisa langsung saja Anda Google Rockworks, kemudian Anda bisa download trialnya dari website ya. Dan jika saudara tidak mempunyai sampel, saya berikan contoh borehole data yang akan saya upload dan saya berikan linknya di deskripsi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.